Ya. Silakan dimulai. Ayo yang Ya pertama. udah, ayo guys. First impression dulu biasa, siapa? guys. Gua. Karena ini tipe-tipe film yang atur ya, gue suka banget. Karena spacingnya tuh nggak dibikin dramatis for the sake of being dramatic. Taking time because of mereka sober sama pada saat mereka mabok, dan perbedaannya itu mencerminkan apa ya, secara nuansa itu ya memang beda gitu. Tapi it's a deception juga karena pada dalam introspeksi atau pada saat kita look back ke momen-momen di mana mereka merasa berenergi dan punya vitalitas itu, ternyata it's not like that anyway gitu. Dari sisi pandangan orang ketiga, orang-orang sekitar mereka dan lain sebagainya. Jadi permainan perspektif, permainan pacing, permainan dialognya itu menurut gue sih cukup berhasil as a movie yang sebenarnya plotnya simple banget. Cuma it's established karakternya dengan baik dan kita jadi punya bukan ownership sih, tapi lebih kayak I have to know what happened gitu sama si Martinnya itu. Dan very very good acting juga dari si Mr. Hannibal Lecter yang mencoba sober ini. Itu dari gua. Ayo, siapa lagi? Thank you, Noval. Ayo, Tangguh mungkin. Tangguh jangan terakhir-terakhir terus. Ayo, Gue. Gua nih. Enggak, ya udah deh kalau gitu. Pakai nanya lagi. Sial lu. Oke, gua ya. First impression gua apa ya? Ya kayak kata Novel, ini film author kan yang minum obat dulu apa minum susu dulu? Obat. Menurut gua Film apa? Film berang-berang? author. Ya. Apa tuh maksudnya film author? Pasti film yang ini kan, lo nonton filmnya tuh idiosyncratic si sutradaranya, si filmmakernya yang kelihatan banget gitu kan. Instead of kayak benar-benar mentingin plot atau mentingin aspek-aspek tradisional film lah. Ya, tapi anyway, sama aku juga suka filmnya walaupun not exactly my piece of cake ya. Gitu. Film-film kayak gini tuh yang inilah yang sering ngebuat gue kadang ngerasa kayak plotnya agak lambat nih gitu. Kayak gitu. Ya seperti kata Novel, it takes time. Ya. Gitu. Tapi ketika akhirnya udah lewatin setengah awal filmnya gitu, gue ngerasa cukup ini sih, cukup invested sama tiap-tiap karakternya gitu. Kayak ini kan film-film dengan cast yang ada satu stellar cast-nya kayak gini gitu, biasanya bisa aja akhirnya jadi film yang cuma nge-highlight si karakter paling utamanya itu kan, misalnya di sini ya si Mads Mikkelsen gitu. Tapi enggak gitu, di film ini kayak lo invested sama nasib semua karakternya gitu, lo nggak cuma sama dia doang gitu. Jadi ya intinya seluruh cast-nya menurut gua dapat sih kebagian jatah, kebagian peran yang cukup balance, cukup distributed ya. Gitu. Dan itu gua nggak begitu familiar sama si sutradaranya ya, si Vinterberg untuk bisa compare gitu ya, atau sama film-film lain dari ini Denmark kan ya, dari Denmark ya, untuk bisa compare. Tapi ya oke lah, gue cuma rasa message dari filmnya tuh agak-agak ini sih, agak-agak membingungkan juga akhirnya di akhir ya gitu. Tapi mungkin untuk ngebahas itu perlu ngebahas aspek plotnya, jadi mungkin nanti aja di sini gitu. Gue cuma ngerasa kayak message dari filmnya gitu yang
eh, apa yang gue tangkap dari peristiwa cukup cukup major di pertengahan ke akhir filmnya itu kayak dinegasin sama ending scene filmnya gitu. Ya tapi ya that's it itu first impression gue. Gue lempar lagi ke Ozan, silakan. Ayo lanjut. Mungkin Fanta kali ya, Yuda kan belum nonton. Mungkin Yuda nanti terakhir ya. Ngomong apa gua? Lagi azan kata Fanta, dia lagi jawab azan dulu. Masya Kan Allah. setiap azan tuh harus dijawab. Kan kalau udah berdoa setelah azan baru dia bisa ngomong. Ayo Yud. Yuda belum Oke. nonton, lo aja dulu Zan. Oh, Gua iya, ngomong. lupa. Gua mau ngomong, gua mau alihkan ini ke Fauzan karena gua belum nonton. Terima kasih. Tapi lo harus nonton Yud. Jadi Permainan ya lo pacing-nya harus bagus nonton Yud. sih. Gue kan Hasilnya- udah sering banget lah bilang ya, gue kan film-film kayak gini tuh berapa tahun terakhir tuh emang gak terlalu suka kan. Cuman beberapa yang bener-bener kena ke gue, kalau emang menurut gue bagus tuh bakal kena sih, kayak Sorry We Miss You gitu-gitu kan. Ini gitu tuh memang kena sih sama gue gitu. Gue kan waktu itu sempat bilang sama Fanta, ini kayak film Denmark yang lain gue nonton juga Matt Mikkelsen tuh The Hunt gitu kan. Kok vibe-nya sama ya, ternyata nih sutradaranya sama kata si Fanta gitu. Dan gue cuma bener-bener ngerasain intinya sih kayak apa ya, film-film Eropa yang pace-nya tuh lambat, terus kayak not many things going on, terus juga mungkin pengaruh juga ininya ya, tempatnya kan juga kayak kota kecil gitu dan nggak yang kayak metropolitan yang many things going on, terus kayak kelihatan juga dari sinerinya dan intinya atmosfernya kayak ini banget lah, kayak slow life, terus kayak routines, boring activities gitu-gitu kan, terus set up the mood of the movie banget sih di awal-awal menurut gue. Terus kayak ketika mereka akhirnya kayak oh iya kita minum ya bla bla, terus kayak ya liquid courage banget sih maksud gue gitu. Cuman premisnya menarik, lo harus maintain di level itu, kalau enggak kan juga nggak bagus. Nah ya nanti bakal bahas lebih ini di plot lah ya. Jadi kayak basically kan film ini tuh kayak ya kita punya premis ini, let's try it, terus things went wrong karena mereka nggak konsisten dengan percobaan mereka sendiri kan sebenarnya gitu. Ya itulah intinya kan. Dan gue sih cukup suka sih, kayak gue juga suka The Hunt yang juga mungkin juga Tangguh juga bakal suka, yang kayak pelan dan apa, tapi kayak The Hunt juga bagus, ini juga bagus, kayak gue harus nonton karya sutradara ini lagi deh yang lain. Kayaknya gue suka nih, nonton dua film, gue nonton film dia, gue suka dua-duanya sih. Udah selesai Fanta kayak belum berdoa setelah azan sih, belum berarti nih. Ya udah. Oh udah. Allah bahas hidak ati tomah. Gue ini salah satu film favorit gue tahun ini sih. Another Round. Oh, ini film baru ya? Film baru tahun ini, Zan. Baru rilis. Oh, baru. Enggak ding, initial rilisnya itu akhir tahun lalu, cuman baru rilis worldwide itu ya baru-baru ini. Itu kan awal pertama kenapa gue musim itu kan karena si Mads Mikkelsen sama Thomas Vinterberg kan. Karena gue juga dulu nonton The Hunt yang si film yang cukup menghantui itu. Terus lihat trailernya, kayaknya menarik nih. Dan terus pas nonton ternyata iya sih, justru gue kayaknya lebih suka ini sih daripada The Hunt, karena The Hunt itu terlalu depresif. Cuman The Hunt kayak aduh. Cuman ini mengembalikan si Mads Mikkelsen ke itunya dia, setelah dia main-main film blockbuster itu kan kayak nggak kelihatan kalau dia itu aktor hebat gitu. Terus pas di Another Round baru dia kayak oh ini nih Mads Mikkelsen ini nih. Jadi aktingnya keren banget. Terus si film itu kayak apa ya? Gue sepanjang film gue kayak mikir-mikir nih film kayak apa ya gitu, Terus setelah beres, gue kayak menemukan benang merah itu, film ini kayak Soul kalau bagi gue.
Soul yang Eh, film Soul. Soul-nya Pixar ini kayak Loh, kan kenapa? gue ngelihat si Martin ini kayak kan dia rediscover gitu kan. Pas awal-awal film kan dia kayak sadar dia itu kayak dia nanya ke istri kan, emang gue jadi ngebosenin ya gitu. Jadi kayak dia karena bergelut sama rutinnya terus lupa menghidupi hidup gitu, makanya dia melakukan eksperimen itu kan. Nah endingnya kan dia kayak rediscover his fire gitu dan decided to live his life gitu. Jadi gue kayak Soul ya gitu, cuman Soul yang R-rated gitu. Dan di tengah-tengah kan dia menemukan itu juga berhubungan sama death juga kan. Ketika si soulnya yang mati itu dia sendiri, kalau di sini yang mati itu temannya. Ya. Salah satu tahap dia mencapai itu dia sampai dia jadinya pengen live his life gitu. Dan ini kayak jadi film bittersweet gitu sih. Endingnya happy, cuman menuju ending itu kayak ada hal-hal yang menyedihkan juga yang dialami sama dia. Gue suka banget sih si film. Ya. Oke, kalau gitu lanjutlah langsung ke plot. Siapa yang mau mulai duluan? Udah. Yuda dia nggak Udah kan mau belum katanya. nonton. Gua belum nonton. Jadi gua belum belum memiliki apa istilahnya tuh kredensial untuk ngomong ini. Jadi monggo. Udah siap tadinya tuh kalau Fanta nggak muncul dia mau ajuin lagi. Ajuin ganti topik. Infinity Wars habis ini sebenarnya. Iya, Yuda mau bikin KLB barusan. Enggak. Gua nggak segitu. Gua paling bikinnya nggak Infinity War lah. Paling gua tilik aja. Yang ringan-ringan aja kita. KLB Amsterdam dia. KLB Amsterdam. Jadi siapa yang mau mulai bahas plot? Ayo, siapa yang mau mulai plotnya dulu, plot? Apa gua aja? Ayo. Udah, dulu. Kayaknya kan gua novel sama Fanta suka nih, mending lu duluan deh gua. Lu kan nggak terlalu impress kan? Ya menurut gue bagus, cuma tadi itu ya, gue bilang ending scene-nya kayak menegasikan plot yang di sebelumnya itu kan. Maksud gue kan akhirnya Maksudnya gimana tuh? salah satu dari mereka kan meninggal kan, yang sports coach itu kan, yang Si Tommy ya Soeharto. namanya Tommy Soeharto. Ya, si Tommy meninggal kan, dan up to that point gitu gue ngerasa kayak pesan utama filmnya tuh ini mengkritik tradisi alkoholisme di Denmark gitu loh, gitu. Karena by the beginning of the film ini kan bukan tentang alkoholisme kan, film ini tentang eksperimen dengan alkohol gitu. Tapi by the middle of the film gitu, eksperimen mereka went astray dan mereka akhirnya develop alkoholisme kan gitu. Mereka nggak bisa stay di level yang seharusnya gitu. Mereka kayak pump up lebih daripada itu gitu kan, seperti itu. Dan akhirnya ini kan gara-gara itu mereka jadi banyak itu loh dampak-dampak buruk, kayak akhirnya si Tommy meninggal ya, si Mats siapa namanya, Martin itu yang awalnya sempat dapat gairah lagi sama istrinya sama keluarganya, terus malah akhirnya malu-maluin ini kan keluarganya kan di tetangganya dan sebagainya gitu loh. Kayak terus istrinya mau pisah dan seterusnya. Gue kayak ngerasa kayak oke, it's a criticism on alcoholism gitu. Tapi di scene akhirnya malah mereka kayak ya itu kayak celebrating alkohol lagi gitu kan. Gue kayak agak bingung aja gitu. Okay, what's the message of this film gitu? Atau ya film ini bukan nggak punya one central message, it's only it's only trying to tell a story yang ya
yang gue nggak tahu ya. Tapi ini ya dari diskusi-diskusi kita kan lu pada tahu ya, gue tipe yang kalau nonton film tuh gue suka film-film yang punya strong Darah. message. Ya darah juga. Oh, Kan zombie. ada darah gitu. Lu nggak inget? Iya. Gue mau nimpalin. Ya. Kalau udah. Tapi ya intinya itu, dan gue ngerasa message-nya agak conflicted sih. Tapi kemudian gue coba lihat-lihat beberapa detail tentang filmnya gitu. Jadi si filmmaker si Thomas Vinterberg tuh awalnya mau ngebikin filmnya tuh ini sih, memang kritik tentang kultur ini ya, kultur alkohol di Denmark ya. Tapi habis itu anaknya Vinterberg itu meninggal gitu. Jadi anaknya Vinterberg itu yang kasih inspirasi dia buat ngedevelop film ini gitu. Untuk dan ya sebelum anaknya meninggal itu dia udah ngedevelop filmnya biar lebih ini sih, lebih kritik kayak gitu. Kalau gue belum pernah nonton The Hunt ya, tapi kalau dari deskripsi kalian gitu, mungkin ya agak-agak kayak gitu, agak-agak tragedi yang agak depressing gitu. Tapi setelah kecelakaan anaknya meninggal itu, sama Vinterberg diubah filmnya agar dia nggak mau filmnya itu tragedi sih, dia mau dan dia nggak mau filmnya itu kritik terhadap alkoholisme gitu, lebih ke arah celebration of life gitu. Dan ngebaca itu gue merasa mungkin ya perubahan itu yang ngebikin akhirnya ending scene-nya kayak gitu. Ending scene-nya bukan berhenti di scene di mana mereka tuh kayak have to pay the price for doing this alcoholic experiment gitu, tapi ya life goes on gitu. Yang gue tangkap kayak gitu sih. Gimana, Val? Gue rada beda karena justru message utamanya dari film ini adalah kita tuh produk dari lingkungan kita juga gitu. These people drink because of the environment anyway. Dimana environment-nya itu ya environment yang tidak mengapresiate 50 atau 40 something middle age individuals yang lumayan merasa defeated, lost, dan juga rejected. Itu kan kenapa mereka minum. Jadi walaupun being sober is a virtue, sama kayak hidup, sama kayak film Soul sih, kayak Tesi Fanta itu. Kalau dapat your calling apa segala macam, bukan berarti ya lu harus kayak gitu. You have to be happy that way. Gitu. Jangan-jangan there are other ways untuk bisa lebih hidup atau lebih punya makna dalam hidupnya. Unfortunately ya buat mereka, some of these answers adalah ya minum gitu. Itu kenapa at the end of the day endingnya si Martin menurut gue sih bunuh diri ya, jumping head first into the water dan lagi mabok segala macam. Jadi kan second suicide dalam film ini kan. Ya walaupun itu suicide ya bukan berarti itu jelek buat mereka, karena they find their own happiness walaupun itu hanya sepersekian detik atau sepersekian menit dalam hidup mereka. Masalahnya kan kita nggak bisa tahu apakah kalau sober itu Martin bisa lebih menarik atau lebih ini sama istrinya. Istrinya cuma bilang, oke, gue mau balikan sama lo. Kita mulai lagi apa segala macam. Tapi kan belum tentu bisa jalan karena dia juga unsure. He's not confident. Dari mukanya, dari apanya, kalau if he's being sober 100% dia nggak akan fall into the same situation. Sama kayak siapa yang punya guguk itu, yang pada akhirnya ya memilih Peter ya, siapa namanya? Itulah yang Tommy yang bawa anjingnya naik kapal. Ya. Kalau itu, ya mungkin that's the way dia bisa dapat kebahagiaannya dia gitu. In a way gue ngeliat kayak paralel itu sama kayak Lord of the Ring, begitu mereka udah nyelesain misinya dalam hidup mereka segala macam, semuanya pada kosong. The only thing left adalah untuk berlayar ke barat, ke the land, the undying land itu. Ya, cuma bedanya kalau Lord of the Ring itu dibikin alegori spiritual, ini alegori suicidal ya.
Gitu. Kenapa filmnya menurut gue pinter, tidak judgmental, dan at the same time ada word of caution-nya buat kita supaya nggak jatuh ke alkoholisme gitu. Tapi it's not something yang akhirnya black and white, orang ini salah, orang ini benar gitu. Karena at the end of the day ya kita semua punya andil menciptakan masyarakat yang apa ya, yang menyebabkan kesepian segitu parahnya gitu ke orang-orang bapak-bapak paruh baya ini. Jadi objektifnya gimana menciptakan masyarakat madani gitu ya? Apa Anda? Ini sebenarnya objektifnya gimana kita cara menciptakan masyarakat madani gitu ya? Yang harusnya dengan masyarakat itaqullah gitu. Itu masyarakat Madanish gitu ya. Denmark sih. Tapi anyway kok gue ini sih gue ya suka dengan poin-poin yang diraih sama Noval ya, tapi gue agak nggak sepakat ketika dibilang dia suicidal sih di akhir itu dengan dia lompat di dermaga. Karena justru menarik sih bagi gue soalnya gue nggak kepikiran ke situ. Iya, maksud gue adalah di film yang sama kita udah ditunjukin scene di mana salah satu dari mereka lompat gitu di dermaga gitu kan, terus berenang-renang di situ gitu. Jadi ya ini kita udah ditunjukin bahwa ngelompat ke laut sana itu ya nggak seberbahaya itu, nggak sefatal itu gitu loh, kayak gitu. Jadi scene ngelompat itu sama sekali nggak nunjukin kesan kayak suicidal buat gue pas nonton itu gitu. Karena gue udah ngelihat teman mereka survive ngelakuin itu, kecuali mungkin mereka temennya sebelumnya itu ngelakuin itu di musim panas gitu, sekarang musim dingin kalau ngelompat ke situ suicidal gitu. Tapi gue nggak inget apakah ada ditunjukin gitu kan perbedaan musimnya atau informasi apapun yang bisa ngebikin gue pikir bahwa lompatan terakhir itu suicidal sih. Kayak gitulah. Soalnya gini, kalau gue ngelihatnya level mabok itu lebih parah menjelang akhir. Dia yang nggak pernah mau joget jazz ballet ya, sampai joget segitunya gitu loh, orang pemalu yang joget segitunya, itu level inebriation itu udah 60%, 50% dari bloodstream kan. Makanya gue nggak ngeliat itu safe secara ini. Apalagi ya kelihatan banget dari mukanya merah apa segala macam, dan udah kayak trans gitu. Bisa jadi karena atau karena dia udah nggak punya worry gitu loh, Val. Gue mikirnya ya. Pas ending kenapa dia mutusin, udahlah karena dia udah merasa free gitu, dia masalah sama istrinya udah beres, dia udah berdamai dengan si Tommy, dengan kematian si Tommy gitu kan. Terus yang anak-anak asuhnya kan udah pada lulus semua tuh, jadi kayak dia merasa free gitu, udah nggak ada beban itu, ya udah, jadi kayak udahlah, gue udah lama nih nggak timid kayak kemarin, ya udah gue itulah joget-joget lah sekarang lah. Walaupun sebenarnya gue baca di itunya ya, di IMDb trivia-nya itu yang scene terakhir itu kayak ditulis sebagai dare si direkturnya ke si Mads Mikkelsen, kan dia dulu emang nari katanya, cuma udah lama enggak, terus dibikin scene dia joget-joget terakhir itu sebagai dare, ternyata si Mads Mikkelsen masih bisa gitu. Nah itu emang dia yang nari, emang dia yang joget-joget. Cuman kalau gue ngelihatnya, kalau dikaitin ke cerita, ya gue nganggapnya gitu sih, dia udah ngerasa liberate gitu, nggak ngerasa nggak punya beban lagi, ya udah dia jadi itulah. Ya. Gue sih ngelihatnya mirip lah sama Fanta sama Tangguh gitu. Gue sama sekali nggak ngelihat itu ke depressing ending lah, kayak mau itu suicide atau suicidal effort gitu. Karena gue ngelihat semenjak si Tommy-nya meninggal, dia kan makin ini gitu. Apalagi the last sentence yang Tommy bilang ke dia adalah kayak, lu harusnya balik lagi sama bini lu gitu kan, kata si Tommy kan. And it's not worth it. Dia kayak it's not worth it gitu, hidup sendiri kayak gue gini tuh it's not worth it gitu, kayak lu harus balik lagi lah sama siapa, Anakin Skywalker, siapa nama bininya tuh, ya itulah ya, Anika. Oh Anika, bukan Anakin. Ya maksud gue kayak lu balik lagi lah sama dia gitu.
Terus apa gue ngerasa yang gue tangkap di terakhir-terakhir itu dia ngeliat kayak dan ini gara-gara alkoholik ini, terus kayak somehow yang bisa dibilang dia yang mulai kan, karena dia kayak sedih-sedih terus tiba-tiba nangis waktu ulang tahun, terus kayak orang-orang jadi pada ikut sama dia bla gitu. Terus akhirnya sampai ujung-ujungnya Tommy meninggal dan dia jadi ingat kayak as cliche as it sounds ya, kayak itu kayak dying last words-nya si Tommy, ya dia mau ngerjain itu dan ternyata emang dia masih ini sama istrinya kan. Dan terakhir-terakhir itu gue ngerasa dia kayak ini aja sih sebenarnya, kan ini kan midlife crisis ya. Midlife crisis kalau kalau di Indonesia kan istilahnya puber kedua ya. Nah, puber keduanya itu ya bukan masalah kayak lu mabuk-mabukan doang, lu juga sama cewek itu juga kayak puber kedua gitu. Dan gue ngerasa di akhir-akhir itu dia sama istrinya itu apalagi ketika dapat SMS itu kayak bukan bocah lah, kayak teenagers dapat SMS atau dapat message dari gebetannya gitu loh, dan dia simply being puber kedua aja menurut gue, dan kayak bebannya udah ini dan dia merasa ada utang supaya bisa balik lagi, dan istrinya akhirnya mau balik lagi, terus kayak dia happy banget, terus anak-anak yang ini juga juga udah happy mau lulus, terus ya dia kebawa di atmosfer youth atmosfer aja sih, dan ya emang dia mabok dan ya udah gitu. Dan gue nggak ngelihat itu ini sih, nggak ngelihat itu depressing ending sih sebenarnya kalau gue. Gue ada tambahin sih, cuman lanjut dulu deh Fanta, gue terakhir deh. Fanta apa? Enggak, gue mungkin mau nambahin dulu sebelum itu. Jadi sama ketika dibilang di film itu dia belum mulai nari-nari gitu, bukan, gue nggak inget pas scene di bar itu yang pas mereka mabuk parah itu bukannya si Martin nari-nari juga ya sampai naik ke atas dia nggak mau. meja bar gitu. Dia nggak mau. Oh enggak ya, cuma naik ke meja doang ya. Enggak, dia nggak nari, dia nggak segitunya sampai ballet jazznya keluar. Oke. Makanya jadi open Lanjut. endingnya bagus sih, jadi interpretasinya banyak. Iya. Lanjut. Makanya ketika Noval bilang itu endingnya bitter kan, gue jadi, wih, menarik nih. Jadi kita taunya ntar di sequel gue another round, second round. ada second round-nya ya. Iya. Aduh, gue suka itu deh di filmnya, kayak si kameranya itu pas dia lagi di bawah pengaruh itu kan kameranya di shaky gitu. Gue suka detail itu deh. Pas dia sober, si itunya steady kan, dia nge-shotnya gitu. Iya. Terus itu yang bikin sense of pacingnya beda tuh, ya bener. Terus ketika dia udah ada di bawah pengaruh alkohol itu, dia kayak kameranya shaky gitu, makin kontennya makin tinggi gitu, jadi shaky-nya agak lebih berasa gitu, anjing. Jadi berasa nonton Sound of Metal lagi, cuman yang itu kan sound kan, Marvel gitu. Kalau ini si itunya, jadi si kameramen itu jadi nggak steady juga. Ya. Gue mau nambahin. Gue bukan nambahin. My point nih buat plot adalah ya mirip-mirip sih sebenarnya sama yang tadi. Cuman gue ngelihatnya ini bukan hanya alkoholism sih gitu. Ini tuh lebih ke addiction gitu. Any kind of addiction lah. Mau itu alkoholism, mau itu drugs, mau itu gambling, mau itu women, apapun lah ya. Gaming gitu. Any kind of addiction lah. Poinnya adalah kayak as cliche as it sounds ya, kayak sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu. lu harus mulai dan lu harus benar-benar kayak apapun itu lah, mau gaming, mau gambling, mau apapun lah ya, berlebihan itu nggak baik gitu. Kayak pas lu pada level yang tepat itu tuh bakal bring positive things to you ya, apapun itulah ya, bisa jadi itu joy, happiness, atau teman atau apapun lah. Cuman kalau udah berlebihan ya nggak bagus, dan gue ngelihatnya lebih kesananya sih kayak mereka kan bermain-main dengan itu kan, bermain-main dengan dosisnya gitu. Dan ketika itu tuh happen with everyone lah, kayak setiap orang tuh punya addiction-nya masing-masing lah gitu ya. Dan ketika lu udah suka dengan itu, lu pasti kayak wah top up terus kan, dan itu yang bahaya banget sebenarnya. Menurut gue message-nya di sana sebenarnya. Dan walaupun nih lu bisa survive the addiction,
ini message-nya strong sih menurut gue. Yang gue tangkap message-nya strong adalah kayak any kind of addiction itu pasti bakal ada victims gitu. Nah, Papa dulu Dede dulu ya, sama Kakak dulu ya. Ya. Kak, ayo Kak. Ya, jadi kayak any kind of addiction itu pasti ada victims-nya gitu, dan mau drugs, mau gambling, mau apapun lah ya, gaming gitu, kayak lu pasti ada trade off-nya dan ada ininya, dan ketika lu bisa berhenti dan balik, ya lu bakal mendapatkan sesuatu lah yang bagus gitu di sana. Kayak lu bisa let loose in this case ya, lu let loose terus kayak bisa jadi lebih apa ya, lebih courage kan ya, istilahnya lebih courage ya kalau alkohol tuh. Ya lu bisa dapat itunya, tapi kalau udah berlebihan ya itulah si Tommy gitu. Dan dari mereka berempat ya untungnya 3 masih bisa diselamatkan gitu, masih ada kerjaannya, masih ada nyawanya gitu. Cuman gue sih yang paling simpel yang gue tangkap sih itu ya, kayak addiction message-nya itu sih. Ini sebenarnya intinya ya Al-Maidah ayat 87 biasanya. Apa tuh? Silakan Pantat. Apa? Silakan di recite Al-Qur'an di ayat Al-Maidah ayat 87 yang itu kan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas kan. Subhanallah. ayatnya dong. Ayatnya dong. Gue nggak Bahasa Arabnya hafal. dong, Tet. Nggak hafal gue. Berarti Panda, berarti menurut ayat tersebut minum alkohol nggak apa-apa kalau nggak lebih dari 0,01 ya? Nggak apa-apa. Terus Dan ini recording mau ternyata di-upload ke YouTube tuh, jangan sampai. Oh iya, jangan, nggak boleh. Dan ternyata Thomas Vinterberg Islam kan. Oh ya? Itu buktinya dia bikin film berdasarkan surat Al-Maidah ayat 87 kan. Dia sebenarnya udah mati ya, terus dikuburin di somewhere in Jawa Tengah gitu ya. Gue mau Iya. komentarin Kalau satu gue sih aspek lagi ngeliatnya dari kayak- plotnya deh. Kayak kalau gue ngelihatnya si alkohol itu kayak medianya aja sih. Cerita utamanya tetap cerita tentang human struggle sih kalau bagi gue sih. Cuman menyampaikan dengan medium alkohol gitu. Soalnya nggak tahu ya. Itu kan sebenarnya objektifnya itu gimana dia rediscover his passion gitu kan sebenarnya. Di awal dia yang kurang percaya diri, dia yang timid gitu kan, pas di kelas pun dan dia pun sadar kan kalau dia nggak seperti dia yang dulu gitu. Kan itu emang fase kan, kemungkinan karena dia udah punya anak dan tagihan udah itu kan, tiap bulan ada tagihan, mikirin apa segala macem, jadinya dia kayak itu doang kan, kayak robot doang menjalani rutinitasnya doang. Nah terus dan cuman yang menarik bagi gue itu ya eksperimen going wrong itu termasuk plot point yang gue suka sih, kayak oh bisa nih kita maintain di segini aja, cuman tetap aja kan yang namanya manusia kan, coba dikit aja gitu kan biasanya yang bikin sesuatu jadi salah itu, jadi apa namanya, jadi berantakan itu kan karena greed, bisa jadi greed nggak sih gitu, kayak nafsu kan sebenarnya kan, bisa lah dikit lagi lah gitu. Jadi ya gue melihatnya lebih ke sisi humannya sih, humanismnya sih. Ya, gue sebenarnya tadi ada poin, gue lupa tadi mau ngomong, tapi kayak pas Fanta ngomong ini gue jadi ingat ya, selain point addiction, satu lagi midlife crisis itu sih. Maksud gue kayak Iya. Ya I don't know kita some of us sudah at this age sudah ngerasain atau belum, cuman kayak biasanya memang kan umur 40 gitu kan midlife namanya crisis-nya. midlife kan, kita mah belum midlife sih kita mah. Iya, kan kalau biasanya quarter life crisis kan kita udah lewat, tapi Ya. Gue mau nambahin satu aspek nih ngebaca filmnya. Iya benar-benar. Jadi kayak apa si midlife crisis-nya itu sama kayak apa ya? Kayak yang kita rasain dulu waktu masih teenager yang kayak nggak tahu masa depan dan apa-apa, tapi ini kayak lebih ya the same kind of feelings, tapi triggernya beda dan masalahnya beda kan, yang kayak lu benar-benar nyari sama lagi pencarian yang sama gitu, pencarian meaning gitu, kayak meaningnya apa, terus kayak mau dibawa kemana, quo vadis kan kalau kata novel ya kan, terus
in the future kita mau kayak apa, apakah mau gini-gini terus gitu-gitu loh. Kayak, dan itu kan status quo-nya ya, dan diintroduce katalis mengenai pencarian jawaban dari itu mereka ya alkohol gitu. Tapi ya bisa anything sih, bisa anything lah gitu ya. In this thing alkohol gitu. Dan gue sih dari awal mendengar premisnya mereka di awal, gue udah tahu ini pasti konfliknya film ini itu adalah kayak things going wrong nih nanti gitu, karena kayak alkohol tuh ya ini aja lah ya, kayak another round ya bagus banget sih menurut gue aja. Salah satu, kalau drug itu kan akhirnya drunk ya kalau gue nggak salah ya. Kalau another round sih gue lebih suka another round sih, bener-bener yang kayak another round tuh catch prize yang ini banget lah, lu lagi sama rame-rame terus kayak ya nggak usah minum lah ya. Misalnya lu mau minum atau lu demennya main kartu atau lu demennya main game gitu, terus kayak apapun itu lu pasti kayak ya another round, sekali lagi ya terakhir ya, itu tuh kayak catchphrase yang ini banget lah. Jelek ya? Ketika kita lagi rame-rame dan cowok-cowok teman-teman, terus kayak any kind lah, nggak hanya alkohol gitu. Dan gue suka banget sih. Gimana gue? Enggak, apa ngomong. Hai, Kotmin, mana tadi Kotmin? Kotmin sih. Lanjut Zen. Enggak. lanjut. Tadi Tangguh mau lanjut katanya. Oh, enggak, Ini gue sebenarnya mau... sih. Siapa nih? Ya udah lu lanjut dulu. Enggak, gue cuma mau ini sih, ngelihat bahwa ada satu aspek sebenarnya yang bisa kita pakai buat ngeliat film ini gitu, selain dia studi tentang alkoholisme atau tentang midlife crisis ya. Ini juga kayak studi tentang riset akademik, tau gak sih lu? Iya. Film ini mulai sebagai eksperimen akademik gitu kan. Itu dia mulai dengan premis dari seorang filsuf apa psikiater gitu, bahwa blood alcohol content sekian tuh bisa mengimprove performance lu gitu kan, dan mereka mengeksperimen itu kepada diri mereka sendiri gitu. Dan along the film lo ini kan, scene film itu adalah mereka ngetik paper mereka gitu. Gue kayak oke, what the hell gitu. Iya kan ya, laporan kan. Dan Iya, dan ini kan, dan di middle filmnya ya eksperimennya gagal gitu karena mereka nggak ngikutin metode riset yang udah mereka establish di awal gitu. Batasannya sekian loh, dan trespass this limit tapi mereka crossing itu gitu kan. Ini kayak if you have designed an experiment ya for your research ya, please abide by it gitu. Sayangnya ya film ini kayak ini juga ya, nunjukin juga bahwa in real life almost all experiments don't go according to plan gitu, don't go according to metode yang udah dibikin di awal gitu. Selalu ada aja hal-hal yang perlu lo adaptasi, hal-hal yang perlu lo sesuaikan gitu kan. Kalau di sini efek dari alkoholnya ngebikin mereka nggak bisa stay di level yang mereka udah sepakati gitu kan. Tapi banyak hal kayak gitu ya, kalau kalau lo lagi ngerjain riset gitu, budget yang kurang ya, atau kayak ya tiba-tiba ada pandemi global dan lo kalau riset lo nggak bisa field work gitu ya, susah untuk kemana-mana gitu. Gue nggak tahu ya, gue jangan minum gue. Jangan mulai minum, kayaknya mulai lumayan ini personal. Tangguh ke trigger ya. Gue minum dulu. Gue mau ikut tapi lu yang nyediain ya. Nah, sayangnya nggak ada di project riset gue ya topik-topik kayak gitu ya. Tapi ya lo siapa tahu lu ngajarnya jadi kayak Martin juga gue.
Lu bayangin deh, lu sekarang tanya sama diri lu sendiri, ada berapa banyak murid lu kalau lu lagi ngajar dia tidur. Jangankan murid gua, Zan. Guanya juga tidur kalau ngajar. Maksud gua gini Iya, ya. mungkin bisa lu coba. Maksud gua lo ketika kelas masih ini ya, masih face to face fisik gitu kan, tatap muka gitu. Gua tuh berdiri di kelas ya. Gua bisa kalau kalau gue ngantuk atau apa, gue bisa jalan gitu kan ke kiri dan ke kanan. Gue bisa deketin mahasiswa satu-satu gitu. Gue pernah loh ada mahasiswa ngantuk tidur ya di kelas gue datengin gitu. Terus gue suruh teman-temannya fotoin gue sama si anak ini gitu kan. Itu ntar share ke dia kalau udah bangun kayak gitu. Dan tapi sekarang ngajar online di depan komputer ya dan duduk kan nggak mungkin gitu dengan setting kayak gini lu ngajar jalan-jalan ke kiri kanan depan belakang gitu. Bisa aja sebenarnya kalau lu mau. Ya bisa ya, tapi susah. Lu aja yang nggak mau sebenarnya. Oke, Tergantung thank you ya. kemauan, Bu. Thank you for the criticism ya. Tapi intinya nggak ada aktivitas fisik yang bisa lo lakuin loh kalau lo ngantuk selama ngajar. Gitu. Dan Iya. Dimengerti kalau gue gue mau curhat, kalau gue boleh curhat ya, gue tuh sempet beneran tidur pas gue ngajar pas tahun lalu ya bulan puasa gitu. Gue kalau ngajar nih biasanya biar gue nggak ngantuk ya, gue nyiapin kopi, gue minum terus gitu selama ngajar. Selesai ngajar gue pasti langsung ke toilet gitu, saking kebeletnya gara-gara minum banyak kan. Tapi bulan puasa anyway gue bisa minum kan. Akhirnya gue tahu kok lu Bu. Anyway, gue tahu kok, gue waktu lu ngomong itu kayak tadi tuh you are not joking gitu, it happens, gue yakin banget. Oh ya, it's empirical ya, gitu. Iya, itu tuh udah yakin banget gue. Kayak Martin and Co ya, gue it's an empirical experiment ya, dengan gue sendiri sebagai pelakunya. Cuman sebenarnya kalau dari sisi saintifik gitu ya, itu bukannya cara sains bisa progres nggak sih? Kan mereka mau membuktikan hipotesisnya si profesor tuh, si psikolog. Terbukti kan dengan level yang segitu, oh lu emang jadi lebih perform gitu. Dan mereka setelah itu ya mungkin justifikasi mereka ya kayak men-challenge lagi kan. Oh bisa nggak sih kita lebih dikit gitu, jadinya gimana. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau lihat dari sisi saintifiknya gitu. Emang harus gitu kan, kayak ada hipotesis yang udah terbukti, setelah itu ada teori lain yang men-challenge si hipotesis itu kan, biar si field-nya itu, si sains itu bisa progres gitu. Cuman testing hipotesisnya iya sih Fanta, tapi biasanya researcher itu nggak eksperimen ke diri mereka sendiri. Ya itu dia masalah gue tuh 3. Pertama, tidak ada variabel waktu dalam eksperimennya. Mereka nggak disiplin sama itu. Yang kedua, tidak ada variabel kontrol. Ini kita diskusi film apa peer review ini? Peer review. Ini papernya disubmit ke jurnal mana ini? Yang ketiga nggak ada peer review-nya ini. Main ketik-ketik aja sambil mabok lagi. Belum di peer review lah, Val. Belum disubmit juga itu. Belum selesai. Eksperimen kan dipotong di tengah. We ended the experiment because of ya, tapi on the more serious note, menurut gue film ini juga menarik, apalagi kalau melihat kembali ke ucapannya si Anika waktu mereka berantem pertama tuh, yang revelation mereka dia selingkuh. Itu kan drink just like this nation is a maniac drinker anyway, ya gitu-gitulah bahasanya kan. Nah, itu menjadi kritik sosial yang menarik karena memang yang the more you have personal freedom, the more you have liberty dengan situasi norma sosial yang cukup individualis kayak negara-negara Skandinavia ini, lebih susah untuk ada yang namanya social intervention ke lifestyle kita kan. Beda kayak nggak usah jauh-jauh kayak di Indonesia, kayak negara Asia lah, tapi negara yang lebih punya kolektif kontrol atau collective responsibility, kita biasa ngelihat beberapa film itu atau beberapa series kayak misalnya How I Met Your Mother, itu ada intervention tuh kalau ada temennya udah terlalu banyak mabok apa segala macamnya kan. Nah, this is something yang mungkin emang agak susah untuk di settingan yang
negara yang sangat individualis ya, seperti di Denmark ya di sini. Apalagi kalau mereka sendiri nggak punya circle di luar 4 orang ini dan 4-4-nya kan mabuk bareng kan. Nah itulah Iya. kenapa menurut gue filmnya juga bercerita tentang kenapa penting untuk punya teman banyak. Mungkin benar tadi. Si Tangguh kemana? Goyang-goyang Zan lagi ngantuk. lagi cari teman. Jadi mungkin benar kata Fanta tadi, dia sutradaranya itu Islam. Kan ini sekarang ini hadis Nabi Muhammad loh, kalau berteman sama yang jualan parfum kita wangi juga ya kan? Iya. Karena dia temennya sama pemabuk semua, mabuk juga dia. Tapi ternyata selama ini Thomas Vinterberg itu kan mazhab Hambali kan dia kan. Jadi Thomas Vinterberg itu kalau tahiyat dia telunjuknya gerak itu. Gini-gini ya. itu telunjuknya gerak-gerak itu makanya shaky cam. Oh, benar. Makanya kameranya agak shaky ya karena telunjuknya gerak-gerak. Itu Novel mulai shaky tuh kameranya tuh shaky tuh. Oh iya, Novel juga lagi bereksperimen gue. Berapa persen Val sekarang itu lo? Udah berapa, Val? Lo lagi mute. Yakult 5%, Yakult. Cuma gue agak bingung sih awal, soalnya di subtitlenya persen, cuman di itu yang di layarnya itu per 1000 kan. Yang benar ya mana Pak? Coba secara kimia. Ya sama aja, cuman kalau yang per 1000 tuh ya tinggal kali 10 doang. Iya, kan konsisten kok yang di ini kan dia bilangnya 0,0. Konsisten, cuman yang dibaca di subtitle persen, cuman yang tertera di layar itu per 1000, jadi agak harus dikonvert dulu nih. Iya. Gitu kalau Jagermeister 50%. Mau bahas ini nih dari aspek kimianya gimana? Kalau Jagermeister 50% dan red wine itu 15%, butuh berapa gelas red wine dan berapa gelas Jagermeister, Fanta? Nah, itu tuh lagi ya. Tunjukin tekim lu. Jagger nggak nyampe 50%. Jagermeister lu itu volumenya berapa? Terus volume darah yang ada di tubuh lu itu berapa liter? Tinggal dibagi doang. Mana show? Jadi kan susah banget ya. Show. Jadinya tapi beneran deh. Jadi susah gimana cara mereka memastikan bahwa beneran 5%. Kalau orangnya kan beda-beda, tapi kan gelasnya mungkin akan sama kan. Dan mereka nuangin juga mungkin akan sama. Itu fungsi si alat ukurnya itu sih, Val. Iya, makanya itu persen kan, Val, bukan mili gitu loh. Karena kan dosis orang beda-beda kan. Kayak semakin tinggi dan semakin beratnya lu, dosis lu bakal beda gitu. Mungkin buat yang pertama gitu. Dari uap air yang lu tiupkan ke si alat itu juga bakal ketahuan sih, maksudnya si alkohol yang terkandung di dalam cairan tubuh itu berapa. Gue tuh dari awal dia apa Zan? Siapa dulu nih? Nggak, jadi kayak gue dari awal dia ngomong itu tuh gue udah yakin banget ini bakal go strong kan. Kenapa? Karena kayak alkohol itu kan kayak apa ya? Ya kayak anything lah ya. Kayak kafein juga kayak gitu. Kayak ngopi ya. Kalau lu ngopi gitu-gitu, yang kayak lu intake kayak gitu tuh kan semuanya kayak gitu ya. Drugs apapun lah. Kan premisnya kayak ya human born with less 0.005% alkohol less gitu ya. Harusnya ada itu gitu. Nah, ya oke lalu memaintain segitu, tapi lama-lama efek si alkohol dengan dosis segitu tuh bakal hilang sama lu. Habis itu lu bakal 0,6, habis itu 0,7, 0,8 gitu loh. Jadi dengan dosis yang biasa, ntar si tubuh lu bakal itu kan, bakal apa namanya? Jadi ternormalisasi gitu. Jadi harus mau nggak mau dosisnya harus naik biar lu merasakan efek yang sama seperti sebelumnya gitu. Iya, makanya kalau lu suka minum akan lebih mahal buat lu untuk mabok gitu, karena lu toleransinya udah tinggi gitu. Lu harus
berapa gelas untuk bisa mabuk, sementara orang lain yang jarang minum dia mungkin segelas 12 tuh udah happy gitu loh. Dan dari sana kan nah ya sebentar. Iya waktu ininya Rasdi ya. Waktu bachelor Di mana party-nya aja, Rasdi ya. di mana aja sih Zan, gue toleransi gue rendah sih terhadap alkohol. Dan which bagus gitu loh, kayak lu kalau pas lagi pengen mabuk ya lu nggak bakal spend so much money dan ini untuk bisa ini gitu loh, dan dari sana aja gue udah oke lah lu bilang 0,05% supaya dapat ini, terus kayak dia ngajarnya jadi bagus, jadi jago, yang lain juga kayak semangat, ya sampai kapan gitu loh kan, paling seminggu lah paling, habis itu lu pasti naik lagi, kalau nggak lu nggak bakal dapat level yang sama gitu, dan ya itu tuh recipe for disaster banget lah dari awal gitu. Iya. Iya, bener sih, bener. Itu pengalaman gue quarter life crisis dengan audio equipment itu. Nggak susah-susah ya, Pak? Nggak susah aja. Aduh. Iya, bahaya, itu bahaya. kayaknya semua sama deh. Kayak gue kopi juga kan. Kalau dulu kan minum kopi aja kan bisa kan, apa aja diminum. Terus sekalinya nyoba kopi enak itu lidah jadi sombong. Iya. Udah ketemu Ethiopia Irgachov, nggak mau lagi tuh apa? Kalau Noval kan Ethiopia, kalau gue udah nemu kopi Jawa yang enak, ya udah gue harus itu minimal. Kayak apa standar bawahnya itu harus itu gitu. Makanya lu pada harus kayak gua celebrate mediocrity. Itu kopi sasetan aja kapal api cukup. Ini lo ingat-ingat ya. Cobain ini apa? Somai keju. Jadi ada catering Cobian namanya, dia tuh salah satu spesialisasinya tuh somai keju. Itu somai enak banget. Gua sampai nggak pengen nyoba somai lain selain somai keju, segitunya tuh. Kalau gua daging sih. Somai keju tuh somai keju bukan ini kan, bukan code word lu buat soju kan, somai keju. Serius enggak? Somai keju Code word. Nah, itu apaan, tak? Sebenarnya itu yang di gelas apaan, tak? Teh ini mah teh Long sampah. Island ya? Long Island. Bukan. Kirain Long Island. Kalau gua tuh yang kayak gitu tuh daging, kalau gua daging. Semenjak gua ada nyoba daging-daging yang ya macam-macam aneh-aneh dan agak pricey, dan itu kayak gila ya. Yang hidup apa yang mati dagingnya? Kenapa? Daging beruang udah nyoba? Kenapa? Daging Ngomongnya beruang barengan. Enggak, bukan daging aneh-aneh. Maksud gue kayak sapi lah kan. Gue penyuka sapi kan. Oh, kirain daging hidup. Daging hidup gitu. Waduh, daging hidup udah enggak lah. Cuy, lo nanyanya dia lagi Zoom di rumah. Ntar lah kalau udah nggak di rumah. Tapi daging hidup tuh juga loh, Pak. Lo mancing-mancing banget ya. Kalau udah nyoba premium cut, lo pasti sudah susah kan turun kan? Kalau udah Uzbek. Anjing lah. Sudah premium cut sih. Kalau udah kena premium cut udah susah sih. Marble-nya, ya kan? Japanese beef, cuy. Gue kalau daging gak relate sih gue sih. Enggak, maksud gue kan kalau lu tadi kopi, kalau novel tadi apa? Ini ya semua orang tuh ada ininya masing-masing pasti. Yang gue bilang di awal tadi lah, addiction-nya masing-masing tuh ada gitu loh. Dan lu susah balik lah kalau udah ini. Iya. Nah, ini sama kayak itu juga sih. Kayak rokok juga. Iya, bukan film sih, tapi series yang lumayan menarik ya, ngomongin tentang addiction dan jadi mirip sama ini secara tematik. Itu seriesnya Sherlock, tapi bukan yang British, yang Amerika, yang Elementary. Nah itu di situ Sherlock itu beneran Johnny Lee Miller ada si Lucy Liu, ada si Lucy Liu juga. Nah di situ bukan yang itu, yang Sherlocknya yang cowok, yang ada Lucy Liu-nya. Lucy Liu-nya jadi Joan Watson kan namanya, bukan John. Iya benar. Jadi Joan Watson. Nah di situ tuh si Sherlocknya tuh kadang-kadang pakai untuk nyamar bahwa dia tuh make, atau dia pakai untuk boosting ininya, kepikirannya biar nggak terlalu banyak pikiran segala macam. Tapi jadi struggle-nya si Sherlock itu diliatin beneran struggle, dan sampai dapat 100 hari, 200 hari nggak pakai apa segala macam, itu tuh beneran struggle-nya tuh kelihatan. Dan ketika dia akhirnya terpaksa pakai dan ngulang lagi dari awal tuh beneran
rasa kecewa teman-temannya, rasa kecewa sponsornya di Alkohol Anonymous lagi apa namanya? Ya itulah pokoknya perkumpulan untuk anti madatnya itu. Jadi membuat ada struktur dan sistem yang membuat kita tuh nggak terlalu terjatuh terlalu parah gitu. Nah itu tuh yang apa ya, di negara-negara yang yang memang alkoholismenya tinggi itu yang kadang-kadang nggak ada. Itu yang untungnya di negara-negara yang lain yang lebih siap dengan infrastrukturnya bisa mencegah supaya orang tuh nggak separah itu. Karena kan masalah itu jadi masalah serius di negara Skandinavia, Eropa Utara. Sebenarnya di Amerika juga sih, Mas. Ya, Denmark itu kan katanya apa namanya, teenage consumption alkohol terlalu tinggi kan di dunia kan katanya. Kayak Karena batas umur 16 kan? Batas umurnya ya 16. Legal age kan? Oh, yuk SMA, Bro. Iya, SMA ya, 16 ya? SMA. Ya settingnya juga itu sekolah kan, high school. Iya. SMA. Bukan university atau apa. Pesta kelulusannya gue bayanginnya kan parade keliling kota minum-minum kan. Iya, mahal banget ya. Mending kita kan bagus budaya kita pakai pilok doang. Iya. Mahalan beli pilok kali daripada beli alkohol di sana mah. Oh iya juga lebih murah SMA gua lah ngaji. Dapat pahala lagi ya. Coret-coret nggak boleh kan. Seragam diwarisin. Iya. Yang dicoret-coret lemari ya, Panta? Lemari sama spray. Masih spray. Apalagi ya? Ini sih figur seorang bapak yang deadbeat father itu jadi trope yang belakangan ini yang lagi kenceng gara-gara Luke Skywalker, Han Solo, dan bapak-bapak lainnya. Cuma the real deadbeat, iya kan, si ini juga John McCain kan, John McCain siapa? Yang Bruce Willis yang Die Hard 4 gitu. Cuma di film ini tuh bikin pas si Martin itu jadi deadbeat father tuh beneran sakitnya tuh kerasa gitu kayak. Udah coba gini, anaknya nggak mau dengar. Gimana ya, sebagai bapak lagi-lagi saya lumayan merasa khawatir sama masa depan. Itu kalau dia bapak Indonesia udah ditempeleng gitu anaknya itu. Kalau nggak dengerin mah. Jadi rukiah loh. Denger nggak? Ini bapaknya yang dirukiah ini, bapaknya itu mabu-mabuan. Mabu. Ya sebenarnya kan balik ke message yang awal ya, kan nggak berlebihan ya. Kan kalaupun orang mau minum tuh ya lu jadi peminum nggak apa-apa, tapi jangan jadi pemabok gitu. Itu inilah evolution lah. Some people yang minum nih ya, awal-awalnya kan minum buat mabok gitu, tapi kalau misalnya masih minum dan ini biasanya orang kayak bakal settle di kayak ya gue minum tapi gue nggak mabok gitu, karena ya for the enjoyment-nya aja kan, kayak ya mereka terakhir itu juga kayak mereka minumnya juga nggak yang mabok gimana sampai jatuh di halamannya orang gitu juga kan gitu ya. Lu minum aja kayak sama lu main game ya, lu main game aja setengah jam, sejam, sehari ya, nggak yang kayak seharian lu main terus juga gitu loh. Itu aja sih. Lu udah di tahap itu? Kenapa? Lu udah di tahap itu? Tahap apa nih? Oh iya, gue jarang gue mabuk-mabuk gue. Oh. Nanya straightforward banget. Nggak kan, karena si Fauzan pun karena pekerjaannya berhubungan sama itu kan. Iya, gue udah lewat lah gue masa gitu-gitu mah. Sekarang ya for the sake of ya peminum bukan pemabok gitu. Ya itu umur-umur kayak teenage atau early 20s gitu, kayak late 20s masih lah ya, kayak biasanya orang lama-lama pasti udah ini sendiri, kayak lu udah tahu which mix yang works for you, mana yang enggak, terus kayak lu udah tahu kalau level lu segini itu udah enak, lu lebih dari level ini lu pasti kayak udah nggak jelas gitu. Nah biasanya orang tuh udah ini gitu loh. Sebenarnya
udah maintain yang level 0,05% itu sekarang ya berarti. Ya? Wah, itu tuh. Nah, biasanya kalau itu tuh udah tahu tuh. Nah, ini gue di sini udah. Tapi pas udah turun, lu top up lagi. Pas udah naik, udah lu tahan lagi di sana gitu. Itu tuh take some time lah untuk lu tahu sendiri level lu di mana gitu. Ya. Karena gue pecandu kafein juga, gue ngerti lah itu. Ininya. Salah, lu kayak nggak minum aja. Gitu. Zone. Udah nggak pernah lagi gue semenjak anak gue yang pertama lahir. Iya kan, gue nggak bilang sekarang, lu bilangnya dulu. Gue juga enggak, sekarang gue dulu kata gue. Tapi gue tuh penasaran ya, tema kayak gini tuh menarik juga, tapi dibawa ke Korea sama Jepang. Dimana minum-minum itu beneran kewajiban okupasional. Kewajiban okupasional kan, traktir senior, apa segala macam. Dan gimana, orang tuh kalau nggak suka minum ngejeritnya gimana gitu kan, secara figuratif ya, ngejeritnya gimana dan penderitaannya gimana. Karena kan orang-orang Jepang sama orang-orang Korea kan kalau gue lihat ya, mabok aja, tapi besok paginya langsung kerja di jam 8 sampai jam 10 malam kerja. Tapi kayak robot Tapi lu emang ini sih, Val, kan gue kayak kalau misalnya pas lagi regional meeting atau training gitu kan ngumpul semua kan, ada yang orang Jepang juga, ada orang Korea gitu kan. Ya lu mau nggak mau ya itu bukan karena mereka nih sih, cuman kayak company culture-nya juga kayak gitu kan. Jadi kayak kalau nggak ikutan sampai tepar bareng gitu tuh kayak lu apa ya, kayak belum teman gitu loh. Kayak lu profesional aja. Dikucilkan sih enggak, cuma ya profesional aja. Lu nggak bakal ya lu ngomong sebatas kerjaan aja. Tapi kalau lu emang ikut dan lu experience that together tuh benar-benar kayak wah itu kayak apa, kayak initiation gitu kali ya. Dan mau nggak mau gitu. Iya, sama kayak gue sih sebenarnya. Kayak gue di kantor baru mulai dapat teman lagi itu sejak gue ngerokok lagi. Dulu kan awal-awal gue kerja kan lagi berhenti tuh. Kan tetap rutinnya gitu doang kan, karena gue udah nggak ngerokok, jadi ya udah gue nggak punya obligasi buat nongkrong di tempat itu loh, di tempat orang ngerokok. Jadi ya udah, jadi kayak nggak punya teman gitu, kemana sendiri doang. Setelah memutuskan buat ngerokok lagi, jadi teman jadi banyak karena ketemu kan di tempat ngerokok, ketemu orang ya bagi gue sih rokok itu kayak icebreaker yang oke sih kalau bagi gue. Minyak goreng. Gue jadi ingat gue pernah waktu lu stop ngerokok, harusnya lu lanjut. Ketika orang break ngerokok, lu tuh sholat duha, ngaji gitu. Pasti dapat teman juga tuh. Teman di surga itu kan, di dunia enggak. Gue tentang pengalaman lo tuh, gue pernah dengar ada film Hong Kong, film kayak romance gitu, settingnya ini rokok gitu. Jadi dia menjuxtapose Hong Kong yang dia benar-benar ini kan kota yang benar-benar padat penduduk dan padat gedung-gedung kayak gitu, high rise building dan seterusnya, dan pada suatu waktu keluar peraturan yang ngebikin lo tuh nggak bisa ngerokok di dalam gedung apapun itu, sehingga kalau lo karyawan atau pekerja itu lo benar-benar harus merokok di satu designated place buat para perokok gitu, yang biasa di luar gedung. Dan ya karena gedung-gedung yang banyak orang gitu, kayak tempat ngerokoknya cuma sedikit, akhirnya pada ngumpul di situ gitu. Sama lah Jakarta juga kayak gitu, bro. Iya, banyak teman jadi komunal gitu gue. Jadi setelah peraturan itu keluar di Jakarta kan jadi pada ngumpul bareng, orang semua udah ngobrol-ngobrol, jadi banyak teman udah. Karena ada asas kesamaan nasib ya. Jadi solidaritas, ya itu para perokok unite. Solidaritas mereka yang harus mengungsi dulu gitu untuk. Iya. Karena punya special needs kan, jam-jam tertentu. Begitu juga beberapa website stensilan yang diblokir akhirnya pindah ke Telegram, Discord gitu. Iya, semenjak krucil udah nggak ada tuh juga tuh. Itu ada adverse effect dari banning something. Malah mempererat tali persaudaraan.
Dan semua yang di outlaw kayak gitu kan malah nggak susah diregulasi kan. Jadi legalize nggak? Apaan? Apa? Apaan? Apa dulu nih? Apa dulu? Apa dulu legalize? Kalau kepemilikan senjata api nggak setuju. Nggak setuju. Nggak setuju. Gua kalau lu mau ngomong pedofilia, gue juga nggak setuju gue. Ya. Ini kalian kesan kayaknya frame kalian terhadap gue ini negatif banget sih. Emang. Lo kok frame sih memang bukannya gitu. Gue cuma mau ngingetin aja ini recorded cuy. Dan ntar mau diposting ke YouTube. Ya nggak apa-apa lah biar cuma ada aja yang mau denger. Iya biar cuma ini deh. Cuma yang gua pikir-pikir agak sama temanya tapi nggak sama banget sih. Itu nggak secara feel bukan secara sinematografi atau secara ini. Itu filmnya si Elle Fanning yang All the Bright Places. Itu juga tentang gua belum nonton depresi. Bagus. Kenapa tiba-tiba ngomongin All the Bright Places? Itu kan salah satu usulan pertama gua, nggak pernah menang. Yang Popstar bukan sih? Popstar. Gua belum nonton. Elle Fanning. Yang di audisi bukan sih? Iya si Elle Fanning. Gua enggak. Filmnya bagus, pembahasan depresi remaja sangat lumayan powerful. Nah, menurut gua temanya tuh mirroring, cuma bedanya adalah itu remaja, ini tuh parubaya. Jadi kayak the feeling of powerlessness sama the feeling of crushing loneliness-nya tuh mirip sebenarnya kalau dilihat ininya dari karakter eventnya atau perspektifnya. Cuma bedanya adalah ketika lu remaja, lu merasa bahwa nggak ada orang yang bakal ngerti and you just lose hope. Nah, kalau yang si bapak-bapak ini kadang-kadang dilihatnya adalah ya udah nggak ada waktu lagi gitu. Jadi lebih jauh gitu self defeating behavior-nya ya, dan juga ininya ke rasa sakit bahwa kita tuh sendirian, lonely dan segala macam itu lebih kerasa di sini. Jadi kalau di film kayak All the Bright Places, you cannot understand kenapa orang-orang ini tuh depressed dan even to some point to suicidal atau mau cari sesuatu untuk mengalahkan cari addiction untuk bisa keluar dari feeling of loneliness-nya. Tapi kalau di film kayak si Paruhbaya ini, si bapak-bapak ini, itu tuh beneran relate kalau gue sih ya. Kayak wah ya memang susah sih kalau lu di posisi itu, anak lu udah besar dan lu nggak ngerasa you have a stake atau you have a role in their growing up phase, dan lu sama istri juga udah nggak ada, there's no magic around, dan lu juga merasa no confidence untuk go get your game di luar ya. Dan lu juga capek apa segala macam, kayak kebayang sih lebih kayak ya udahlah minum aja gitu. Nah, itu tuh yang menurut gue menarik. Jadi kalau dibandingkan ya All the Bright Places, apalagi yang ada addiction-nya. Gue lupa deh. Ya, itulah. Hah? Trainspotting. Belum nonton gue. Itu addiction apa? Ini juga, minum juga. Si Ewan McGregor, filmnya Danny Boyle. Oh, gue pengen nonton tuh. Obi-Wan Kenobi. Udah ada sequelnya lagi sekarang. Iya, ada Titu. Oke. Cuma ya, untunglah kita dibekali dengan Al-Quranul Karim. Itulah film addiction yang paling tai sih, Requiem for a Dream. Wah, itu parah sih kalau itu. Wah, itu parah sih itu. Kacau. Gue baru nonton sekali zaman kuliah, udah nggak berani nonton lagi. Anjir itu. Tapi kalau kacau banget. Kalau addiction-nya dia kan beneran substance kan. Kalau addiction yang lebih parah dari itu menurut gue adalah addiction to violence-nya Apocalypse Now. Oh, Requiem for a Dream itu nggak cuma nggak cuma addiction to substance yang si Jared Leto. Itu kan 3 karakter utama itu semuanya addiction. Kan semuanya substance. Si emaknya itu addiction-nya bukan ke substance, bukan hanya lebih ke arah fame ya. Itu pengen fame kan? Iya. Pengen masuk substance. Si Jared Leto drugs. Emaknya, si ibunya juga kan obat kan itu.
Iya, tiga-tiganya coy, termasuk si Jennifer Connelly juga. Iya, Iya, tapi apa? Scene yang Obat has to diet has yang to kan diminum sama dibuatnya itu ibunya kan tuh biar dia cuma bisa gitu. biar dia bisa masuk TV gitu, bisa fame gitu. Addiction-nya menurut gue lebih ke arah itu gitu. Gitu. Ya, bisa means to an end ya addiction-nya. Ya bisa juga kalau dilihat kayak gitu. Tapi kayaknya ya kalau sama sih ketika dibilang apa addiction as a means di film ini kan juga kayak gitu kan. Alkoholisme ini kan sebenarnya awalnya cuma a means to achieve their goal yang sampai pada level di mana mereka social performance mereka tuh kayak bagus banget gitu kan. Mereka nggak kehilangan anxiety, mereka lebih comfortable dan seterusnya gitu. Awalnya kan ya alkoholnya itu cuma means to achieve that goal gitu. Tapi pada akhirnya that means become the end itself gitu kan gitu. Sama aja sih menurut gue kali ya. Ya, tapi kalau buat gue film tentang addiction yang paling berkesan tadi sih Apocalypse Now. Itu ending sequence paling baik dalam sejarah perfilman menurut gue. Ending yang gelap semua gitu. Ending yang gelap semua ya gitu. Ya itu demi body positivism. Dia kan ini itu masa-masa di mana Marlon Brando kayak don't give a fuck gitu kan ketika syuting ya. Muncul nggak baca skrip, nggak baca buku, nggak ada apa-apa, terus ya gitu lah. Nongol-nongol botak dan gemuk kan si Marlon Brando-nya kan. Makanya di shot siluet doang katanya. Iya. Tapi justru jadi bermakna lebih, katanya karakternya sudah menyatu dengan kegelapan. Anjir. Itu artinya apa? Artinya interpretasi terhadap Maria itu ya memang loose dan bebas kan. Orang dia Batman kali gitu, menyatu sama kegelapan. Tapi terus pas adegan dibacokin kagak ada teriak, kagak ada sakit, kagak ada apa, tapi tuh it works gitu. Ini adalah orang yang sudah terlalu jatuh terhadap kegelapan gitu. Dibacokin kayak cuma guling-guling doang. Itu ibaratnya kayak kalau lo punya star powers level Marlon Brando, you can do anything and it still works gak sih? Nah, yang menarik itu dia senesol sih. Kayak gue terlepas dari ya dua hal yang berbeda lah ya, kayak works-nya dia as a artis dia bagus ya, cuman as a human being ya dia asshole banget lah sebenarnya. Makanya kita tuh really like to glorifying asshole juga sih sebenarnya. Iya. Makanya kita tuh harus bekerja keras sampai keanehan kita orang bilang, oh iya memang orangnya kayak gitu. Tuh, itu berarti lo sukses. Ya kan? Menurut gua kalau misalnya indikatornya lu itu, menurut gua Tangguh udah made it sih. Tangguh mau ngapain kita juga sekarang bisa bilang ya emang orangnya kayak gitu. What the hell? Next. Coba. Gua mulu. Siapa yang jadi Office nih? Michael Scott. Michael Scott tuh kayak gitu, tapi karena dia udah regional manager ya orang bukan mewajarkan sih, tapi kayak ya emang orangnya begitu gitu. Ya, seperti itu. Michael Scott tapi beda banget loh main di situ sama main di Wolf of Wall Street. Big Short. Bagus banget di Big Short gitu. Banyak Michael Scott yang mana sih? Steve Carell. Oh iya. Wah iya, Big Short bagus banget sih. Dia juga yang main di Space Force, makanya kalau lo beneran mau nonton The Office versi enggak jelek actingnya di situ. Ya gue nggak suka sitcom. Tapi yang di The Office tuh banyak yang breakout career itu menarik tuh, si Steve Carell. Terus itu siapa? Guardian of Galaxy kan? Itu juga lumayan. Ya. Krasinski si iya. Itu kayaknya yang paling melambung nggak sih si Krasinski? Ya karena dapat Emily Blunt kan. Udah menang dalam hidup lah kalau itu.
Iya sih. Iya. Dia kalau Udah, bapaknya nanya, "Are you winning, son?" Udah, dia jawabnya udah. Iya. Udah. Itu udah lah ya. Kayak dia nggak ngapa-ngapain lagi juga nggak apa-apa deh. Karena dia nggak He won, ngapa-ngapain, menang dengan- banyak udah itu menang banyak. Dengan mendapatkan Emily Blunt aja dia udah menang banyak. Udah menang Tapi banyak John- udah iya, dia tuh. Udah. Tapi John Krasinski emang bilang kok bahwa Emily Blunt itu memang out of my league katanya gitu. She's out of my league emang. Dia bilang gitu kok. Tapi ngomong-ngomong menang banyak ya. Si Deadpool itu menang banyak loh. Siapa namanya? Ryan Ryan Reynolds. Reynolds. Ryan Reynolds sekarang kan Black Lively kan. Lo tahu nggak mantan istrinya siapa? Scarlett 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 Johansson. Johansson. Gila loh. Mantap deh. Menang banyak banget. Iya, namanya juga gitu. Namanya nasib, Jan. Tapi gue jadi penasaran nih, yang mirip kayak Marlon Brando, jadi asshole tapi tetap dipakai, dan typecast siapa ya? Ya inilah Donald si Trump. itu usual Donald suspect Trump. siapa? House of Cards. Donald Siapa? Trump. Kevin Spacey. Siapa? Kevin Oh, Spacey. Kevin Spacey enggak. Gue nggak bisa nonton film-filmnya Kevin. Gue tuh suka banget film Kevin Spacey yang judulnya Enggak, The kan tadi Negotiator. yang kan tadi main pertanyaannya sama- Nova adalah siapa sih yang dia typecast dan being an asshole in ini tuh masih diterima orang ya, Kevin Spacey ya. Ya kecuali ya gara-gara Kevin Me Too ya, tapi sebelum Me Too kan dia kayak ya he's kayak notoriously asshole gitu loh dan typecast Iya banget sih, dan benar. kayak orang masih pakai dia gitu loh. Ini itu Edward Norton. Oh iya, Don Norton parah tetep banget sih. Dia katanya. masih banyak kan ininya. Dia asshole. Di Dia host tuh suka dia paling so jago asshole tuh, sendiri. makanya Suka nulis skrip untuk banyak-banyakin scene-nya. Yang nggak ada yang lebih terkenal daripada kasusnya inilah American History X. Iya, iya, Tapi iya. American History X itu film bagus. Iya, tapi sutradaranya benci, Bro. Sutradaranya minta iya. namanya di take off dari situ, terus namanya jadi Humpty Dumpty. Iya, iya, iya. Di Birdman tapi dia lumayan ini ya, lumayan main satir dirinya sendiri ya. Gila itu. Lumayan humble ya. Ya, nggak tahu humble atau karena butuh duit ya. Karena itu kan sebelumnya kan dia udah nggak main film itu pun cuman part-part minor di filmnya Wes Anderson doang kan. Iya, benar-benar. Belum Udah jadi fakir ya. Iya. Dia butuh duit kali. BU. Apa lagi ya? Oh, ini juga tuh si itu. Brie Larson sekarang. Wah, Itu emang dia kenapa sih? asshole? Mana Brie Larson? Asshole kelas legendaris itu. Oh ya? Oh iya. Saya Gimana? salah apa? SJW feminis gitu. Nggak ada yang suka ini. Kostar Marvel. Tapi Makanya si ini suka. Marvel. Siapa? Dia sama Nick Fury BFF dia. Sam Jackson. Masa? Iya, Di dunia nyata apa di ini? dunia nyata. Sampai bikin film bareng kan itu. Oh ya? Nggak tahu ya apakah karena dia waktu itu belum asshole banget terus sekarang udah jadi asshole banget ya nggak tahu ya. Apa karena Mungkin ini, dulu Zan, belum ada jadi hubungan A-list ekstra? Zan, sekarang kan udah jadi A-list, jadi A-hole-nya jadi ditongolin. Iya dia. Terus apa lagi ya? Oh itu si mantannya Chris Martin. Gwyneth Paltrow. Oh iya. Itu kacau sih. Itu banyak juga ya ternyata yang kayak gitu-gitu ya. Banyak lah. Banyak kan sih pasti mah. Nah, Belum si produser dan sutradara ya kan? ya, Yang Harvey Weinstein. Weinstein. Iyalah Harvey lah yang paling ini siapa lagi? Siapa? Si Harvey Weinstein. Ya. Stanley Kubrick. Oh, Stanley Ya, Kubrick. ya benar. Gila ya, soal banget tuh orang. Film-filmnya keren banget sih, tapi Sampai Iya. berantem sama ini kan si penulisnya The Shining itu siapa? Stephen King. Iya, berantem sama Stephen King, terus aktris utama ceweknya nggak mau acting lagi selama berapa tahun tuh gara-gara dia. Sampai stres gara-gara The Shining, dan si Jack Nicholson pun suka berantem juga sama dia katanya. Itu yang adegan Shirley kampak, Duvall. dia bawa kampak ke tangga itu kayaknya di take berapa kali gitu, ratusan ya. Iya tuh.
Tapi emang banyak Again, ya SOL jenius itu jadi SOL ya. Jared Leto Kayaknya menurut harus lo John gitu deh. Lennon tuh. tuh sama John Lennon tuh SOL SOL juga nggak sih? John Lennon Jared parah Leto banget. kan banyak itu Jared juga, Leto banyak. pas di Suicide Squad itu kayak Kalau itu kan lo method acting boleh sih ya, tapi kayak method acting nggak sampai kayak ngirim kondom bekas, ngirim bangkai tapi tikus. dibedain gue. Ini Enggak kan sih. Tapi ini katanya kan dia enggak loh, Gu. SOL yang in real life kan. Ini kan dia cuma terbawa method actingnya aja, tapi terlepas dari Joker kan dia enggak. Dia Tapi good guy aja. ini Bukan loh, orang yang kayak lu mau Jared apapun Leto tuh sampai kayak apapun bikin aktor. cult sendiri gitu loh. Ya kan cultnya dia, lu baca nggak ininya? Kan bukan yang kayak dia bikin SOL di mana gitu loh. Maksud gue kayak nggak yang terlepas dari karakter lu bakal tetap SOL human being aja. Si Jared Leto tuh enggak gitu. Si Dia Jared cuma Leto karena banyak berlebihan accusation aja kan. gitu. Banyak accusation loh si Jared Leto. Accusation Oh, ya? yang di cultnya itu. Sexual tahu gua. harassment. Makanya di online gitu kayak si Jared Leto tuh termasuk yang itu yang nggak disukain sama netizen. Oh iya kan, terutama gara-gara Joker juga kan. Tapi menurut gue kayak nggak level Harvey Weinstein atau Kevin Spacey Enggak lah lah. gitu. Ya kalau itu Kalau Harvey Weinstein mah Delik legendaris. publik lah. Gue sih nggak Kalau rela. itu Gue sih udah nggak ini proven. Jared Leto at that level juga sih. Belum Itu lah. monster. Yang terakhir kan Udah itu si proven, Bang. Armie Hammer. Oh, itu mau parah Oh itu. itu fetish lah itu. Kanibal. Walah. Fetishnya ngeri banget ya emang itu. Makanya fetish tuh harus di manage dengan baik dan benar. Dikomunikasikan sedari dini kepada psikiater terdekat. Ya. Tuh dengerin gue. Kanibalisme. Apa? Gila. Gua lagi. Kita udah agak terlalu menyimpang ya dari pembahasan filmnya ya. Oh iya. Oh iya Kita benar. mau stay in line atau Enggak, udah di-conclude aja, di-conclude loh. Nah, jadi Konklusinya apa? Konklusinya seperti kata konklusinya CCTV, filmnya alkohol itu kamu baik tapi jahat. kamu jahat tapi enak. Salah ya? Ya, salah quote gue. Kamu jahat tapi enak. Bentar. Tangguh udah pernah denger belum CCTV? Alkohol. CCTV. Tangguh tuh Apa juga? kasih referensi yang kayak gitu. CCTV, gue. boleh CCTV. Bukan chat. CCTV. CCTV. share aja di grup. CCTV. Itu quote banget sih gue. Itu quote banget lah. Kamu jahat tapi enak. So, I like my girl like my alcohol. Jahat tapi enak ya kan. itu liriknya bahaya loh, coba ya. Alkohol, CCTV. Lalu Gua baru pajakmu ngingetin tinggi ya, tetap kita- menjadi solusi ya kan. gue baru ngingetin Iya, kita udah stray from Ya, topic. recordnya dimatiin deh. Terus langsung stay from topic lagi loh. Oh Ini. enggak, bener karena ini moral of the story gue, yang sebenarnya kalau si sutradaranya film Druk ini orang Indonesia harusnya jadi ending songnya gue. Iya. Dari soundtrack pasti Mm-mm. lagunya. Iya. Bercengkrama Kan bisa- sama teman 4-5 orang, bahasan tak kunjung usai. Happy kenapa bisa happy? Karena alkohol gitu gue lagunya. Coba ntar Kamu jahat tapi enak. bisa juga buat luka ringan gitu gue. Iya, kalau kan bukan memang buat luka dalam dan luka luar. Iya benar. Makanya jadi kembali ke alkohol tergantung bagaimana menggunakannya. Jadi jangan salahkan alkoholnya, salahkan orang di belakang botol. Asik. Gitu. Gua rasa kita semua udah dapet ya siapa yang akan jadi reviewer film kali ini. Kalau nggak novel Fanta, udah Fanta juga ini kayaknya. Waduh. PR gue nggak ada yang selesai itu kemarin. Iya nih, gue juga nih, aduh gimana nih ya. Gue juga sama ya, tapi ini pembahasan filmnya kita stop aja dulu ya.
Ya. Ya, Oke. udah ditutup Oke. dengan alkohol sisi tipsi.